Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal gurah ya. Jadi gurah itu adalah proses di mana ruang bakar dibersihkan pakai cairan khusus gitu ya. Jadi cairan ini fungsinya melarutkan kerak-kerak. Jadi kerak di ruang bakar itu bisa habis larut. Jadi kayak karbon gitu bakal apa jenenge, rontok, bakal lepas dari piston. Biasanya ini dilakukan ketika ya ada istilah servis gitu ya. Jadi dianggap gurah ini merupakan pembersihan ruang bakar paling efektif. Jadi sifatnya beda dari carbon cleaner. Carbon cleaner itu tidak untuk menghilangkan, fokusnya bukan untuk menghilangkan kerak di piston. Jadi kalau carbon cleaner itu yang dibersihkan itu terutama di bagian injektor sama valve ya. Ruang bakar itu ya emang carbon cleaner bisa membersihkan ruang bakar, tapi biasanya dianggap tidak terlalu efektif. Jadi carbon cleaner itu memang membersihkan kerak di ruang bakar, tapi biasanya sedikit. Kalau dari demo-demo biasanya jadi lebih tipis, udah gitu aja, nggak banyak peningkatannya. Beda dari gurah. Nah kalau gurah itu ekstrim. Gurah itu yang dibersihkan jauh lebih banyak. Nah ada bro yang tanya, gimana pendapat penulis soal gurah ini? Jadi gurah itu pakai cairan kuat kan, pakai cairan ya biasanya sih asamnya kuat, pakai apa jenenge, sifat ya entah bahasanya kuat apa enggak ngerti. Resepnya macem-macem ya, penulis nggak ngikutin. Yang jelas saat gurah itu dilakukan, oli mesin juga harus diganti, karena ya namanya gurah itu pasti di ruang bakar, dan ruang bakar itu hubungannya dengan ruang oli. Sekedap-kedapnya piston, sekedap-kedapnya ring piston antara silinder dengan piston, itu pasti ada gap, pasti ada rembes atau netes gitu ya dari ruang bakar. Apalagi kebanyakan gurah ini dilakukan di kendaraan mobil atau motor laki. Itu biasanya posisi ruang bakar itu berada di atasnya ruang oli. Jadi kalau ada
pembersihan di situ, ada cairan di situ, ya bisa rembesnya lebih mudah. Gurah ini jarang dilakukan di kayak apa motor yang mesinnya tidur, semacam ya motor matic ini jarang ya, walau ada juga. Walau biasanya ya jadi full kan, langsung dibuat full, ruang bakarnya dipenuhi air. Ya gak mesti sih, kayaknya ada yang pakai cairan apa, cairan yang eh, kompatibel dengan air, ada yang cairan yang eh, kompatibel dengan oli. Biasanya sih yang eh, yang larut di air ya, soalnya pelarut kuat yang kompatibel dengan oli itu biasanya mudah terbakar, jadi bahaya kalau dipakai. Jadi eh, cairannya pakai air, baik yang eh, kompatibel dengan air ataupun yang kompatibel dengan oli, itu efeknya tetap nggak bagus ke mesin. Kalau yang kompatibel dengan oli biasanya terlalu encer. Kalau yang kompatibel dengan air ya tentu aja air dan minyak itu nggak bisa bercampur. Jelek bila ada air yang masuk ke ruang oli. Jadi gurah itu biasanya dilanjutkan dengan ganti oli. Jadi untuk keamanan ya sulit ya, karena gurah itu dilanjutkan dengan ganti oli. Jadi harapannya ketika ganti oli, semua air, semua sisa-sisanya engine flush itu hilang semua. Jadi harapannya gitu. Nah sekarang tinggal di efek apa jenenge, efek gurahnya itu, cairan gurahnya itu ke piston atau ke ring piston atau ke silinder. Rasanya yang mengalami masalah seperti itu adalah piston atau silinder atau ring piston yang mempunyai lapisan coating. Ini lebih masalah kalau di mobil, terutama mobil yang performa tinggi, yang misal pistonnya di coating dengan apa jenenge, molybdenum yang ada item-itemnya. Kalau nggak salah Honda Brio awal katanya ada item-itemnya kayak gitu. Terus
ring piston. Nah, ring piston itu pasti ada item-itemnya. Ring piston itu pasti ada lapisan coatingnya juga. Baik di motor ya maupun ya kayak Honda Scoopy gini, ring pistonnya biasanya ada item-itemnya. NMAX ini ya termasuk, CB depan ini termasuk. Karena ya memang sudah apa kebutuhannya ya. Walau akhirnya hilang juga, dihilangkan oleh oli. Nah, apa jenenge? Coating itu ya namanya coating ya, nggak akan kuat dengan pelarut kuat yang dipakai untuk karbon clean. Walau memang ada sih karbon clean yang mengklaim aman karena dia pakai nggak terlalu ekstrim. Tapi ya kembali lagi, kalau dia cairannya nggak kuat, gimana dia bisa menghilangkan kerak kan? Karena kerak itu nempelnya wah luar biasa kan. Jadi kerak itu apa jenenge? Nempelnya kan sampai harus dikerok pun sulit. Jadi dikerok pakai sendok itu susah, pakai pisau susah, harus diamplas, harus diperlakukan seperti keraknya itu sudah bagian dari logamnya. Jadi sudah seperti bagian dari logam itu. Jadi ini sebuah apa ya, emang dilema lah ya. Kalau emang tujuannya membersihkannya kayak gitu. Ya sebenarnya ya kalau cara yang benar, bukan pemaksaan seperti itu, bukan dikeroi seperti itu. Kita bisa melacak dari mana sebenarnya kerak itu. Kerak itu sumber utamanya adalah dari oli mesin. Bensin itu hanya sebagian kecil. Bensin itu adalah yang bertugas untuk membersihkan. Jadi bensin itu tugas keduanya adalah untuk membersihkan sisa oli di piston. Jadi memang ada bagian dari bensin yang menyebabkan kerak, tapi sebagian besar adalah oli. Dan ini bisa kita lihat ya, bisa kita lihat dari pola penyebaran kerak tersebut. Kalau kita lihat ya, kerak itu cenderung minim di tengah-tengah. Yang paling banyak itu di pinggir. Kenapa seperti itu? Ya karena satu, olinya itu yang berperan besar. Dua, bensinnya itu perannya kecil. Tiga, pembakaran itu bisa menghilangkan kerak. Jadi pembakaran itu bisa menghilangkan kerak. Makanya di bagian yang kena ledakan itu keraknya sedikit. Jadi nggak sebanyak di bagian yang nggak kena ledakan.
Makanya bagian yang kena ledakan kan biasanya putih ya, yang lain-lainnya kotor gitu. Karena itu ledakan itu mengurangi eh, keraknya. Busi itu ada istilahnya self cleaning ya. Jadi kalau ada busi sampai kotor itu berarti suhunya tidak tepat. Biasanya kurang tinggi. Kalau terlalu tinggi jadi muncul bentol-bentol kayak gitu. Jadi harusnya kalau misalnya kita pakai bensin ya yang baik, pakai oli yang baik, itu ruang bakar bakal tetap bersih. Jadi kerak itu minim, olinya nggak meninggalkan banyak kerak, bensinnya bisa membersihkan kerak baik yang karena oli maupun yang karena bensinnya itu sendiri. Jadi kalau semuanya sempurna, ruang bakar itu nggak sampai muncul kerak yang bertumpuk-tumpuk. Seharusnya seperti itu. Tapi ya karena kebutuhan zaman ya, aditif itu jadi makin banyak dipakai. Terutama karena oli semakin encer. Karena oli itu semakin encer, dia nggak bisa melindungi mesin dengan baik. Jadi dibutuhkan aditif untuk membuat oli itu mampu melindungi mesin dengan baik. Kalau nggak pakai aditif, ausnya parah. Jadi itu terutama. Jadi sebenarnya kunci untuk mesin bersih itu oli mesinnya harus bisa bersih, terus bensinnya bisa membersihkan. Nah tentu sulit ya cari oli yang bisa membersihkan ya. Maksudnya oli yang bisa bersih ya, karena ya kebanyakan terlalu encer untuk kendaraan. Jadi langkah pertama untuk bisa mendapatkan mesin yang bersih adalah mencari kekentalan yang pas. Karena oli makin encer, aditifnya makin banyak. Jadi cari kekentalan yang pas. Kemudian cari oli yang low subs. Low subs itu tulisannya SAPS, low sulfur, low fosfor atau apalah, istilahnya macam-macam. Jadi oli low subs ini ya emang tujuannya beda sih. Tujuannya lupa penulis untuk apa. Tapi oli low subs ini dengan kandungan aditif yang rendah, dia bisa membantu membuat mesin lebih bersih. Jadi itu kalau kita ngomong soal oli yang paling minim aditif itu adalah oli yang Jaso MA. Tapi ya dengan minim aditif ya perlindungannya minim. Kita harus cari yang kekentalannya pas, yang bisa melindungi mesin dengan baik. Kalau kita pakai terlalu encer, wah nggak terlindungi ya.
Bisa misalnya pakai oli yang single grade, sehingga kemampuannya bisa tahan lebih lama. Mesran itu adalah contoh oli yang menurut penulis minim aditif. Terbukti dari angka TBN-nya yang rendah, angka SAP-nya nggak tahu berapa, spasnya nggak tahu berapa. Tapi dari feeling rasanya mesran itu, mesran SI40 terutama, itu adalah contoh dengan oli, contoh oli yang aditifnya minim. Itu bisa jadi acuan pertama. Campur bimoli juga lebih oke. Bimolinya biar membantu olinya lebih licin. Nah, kalau pakai carbon clean gimana? Misalnya gurah dianggap terlalu ekstrim ya. Ingin pakai carbon clean gimana? Ya boleh. Tapi carbon clean sendiri biasanya disarankan tidak untuk dipakai terusan. Jadi sekali tiap berapa ribu kilometer. Karena ya efek carbon clean itu kurang bagus juga. Wah, yang kayak gitu itu lampu beloknya gak sip itu ya. Refresh rate-nya lambat, gak kelihatan lagi ya. Terus selain carbon clean sebenarnya ada lagi ya. Kalau sebelumnya sih penulis nggak tahu mau pakai apa gitu ya. Contoh satu lagi adalah yang bisa menggantikan carbon clean adalah margarin. Margarin ya penulis rasakan bisa membersihkan mesin dengan baik. Jadi tenaga jadi makin enak, makin enteng ketika pakai margarin. Cuma ya itu margarin termasuk masih kontroversial. Masih istilahnya beta testing lah. Walau penulis sudah yakin, ada yang sharing ya. Dia sering bongkar mesin pakai margarin bersih ya, cuma kelihatan merah-merah tok pinggirannya piston. Terus dia brosain kalau nggak salah, dia coba nggak pakai margarin, ternyata emang jadi kotor lagi. Pakai margarin bersih lagi. Tapi balik lagi ke gurah. Gurah itu harusnya nggak perlu dilakukan kalau misal oli yang dipilihnya itu sudah bagus. Kalau sampai beneran keraknya banyak, itu yang salah olinya. Dan memang bensinnya juga jelek juga ya. Olinya berarti kurang memadai. Kalau sampai mesin kotor, maka ya langkah pertama adalah ganti oli. Pakai oli yang keraknya sedikit. Ya begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.